Hai semuanya, selamat sore. Saya Nanda Frinalta, mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada sore hari ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa, yaitu dapat berkunjung sekaligus berbincang santai bersama manajer daripada Rumah 21, yaitu Kedai Daun Bakung yang bertepatan di Kecamatan Telanepola, Kota Jambi. Pada sore hari ini saya ditemani oleh manajer daripada Rumah 21, yaitu Bang Diki Rahmat. Selamat sore Bang. Selamat sore Mbak. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Untuk nama usahanya ini Bang, memang Rumah 21 gitu? Atau? Ya, kalau untuk nama usaha keseluruhan kita Kedai Daun Bakung Mbak. Tapi kalau untuk usaha kopinya ya Rumah 21 Kopi. Untuk kepemilikannya Bang? Kalau kepemilikan ini dimiliki oleh Ibu Christina Gloria Purba, Mbak. Salah satu anggota IWAPI juga, Ikatan Wanita Pengusaha ya. Iya. Yang punya itu sih Mbak. Kalau Cuma saya hanya satu aja, iya. ownernya. Kalau ownernya satu cuma karena Kalau untuk usaha ini ada kayak kontribusi dengan bisnis lain atau memang hanya mutlak berdiri sendiri di Rumah 21 ini, hanya satu bisnis ini aja gitu? ya kalau dari perizinan ya maksudnya. Kalau dari perizinan kita punya banyak usaha dari satu izin. Tapi kalau untuk kedai 21-nya ya cuma ini saja. Tapi tetap dalam lingkup satu owner tadi, Ibu Satu Christina owner tadi. ya Ibu Christina yang punya. Untuk bidang usahanya Kuliner, ya. Kalau di Rumah 21 ini memang hanya kuliner aja Bang? Kalau yang untuk Rumah 21 Kopinya hanya kuliner. Kuliner aja. Untuk tanggal pendirian usahanya Bang, kira-kira tanggal berapa? Itu didiriin di tanggal 14 Desember 2017. Udah cukup pendiriannya, lama juga Bang iya. ya? Tapi saat berdiri kedai dulu ya Mbak. Kedai dulu, belum Kedai Rumah dulu. 21 Kopi Belum Rumah ini. 21 Kopi. Kalau Rumah 21 Kopinya kita di 2018. Tapi lokasinya tetap di sini Lokasinya Bang? tetap yang sama, di gedung yang sama. Konsep yang beda aja. Konsep kalau dulu memang konsepnya bagaimana? Nggak ada di indoor seperti ini atau hanya di outdoor aja? Konsepnya masih Tetap- indoor outdoor, tapi tata ruangnya aja. belum Kalau ini kan kita ya, tema klasik nih. tema klasik. Kalau kemarin ya tema rumah makan, kedai gitu. Kedai, Iya. Kemudian untuk pendaftaran UMKM itu kira-kira setelah membuka bisnis langsung mendaftar atau dijeda dulu setelah membuka bisnis baru mendaftar UMKM di Kota Jambi? Enggak sih, kita lebih mengurus perizinan dan lain-lainnya dulu baru kita buka. UMKM. Iya. Kemudian untuk pendaftaran pajak UMKM-nya ini Bang, ketika mendaftar itu langsung mendaftar juga pajak UMKM atau mendaftar UMKM saja kemudian pajaknya dilanjutkan di waktu yang mendatang gitu? Langsung? Iya, bareng sih Mbak kayaknya karena kan salah satu kita ownernya juga yang pemilik ini kan punya banyak usaha juga. Mungkin mereka tahu lah udah mekanisme pendaftaran. Jadi kalau untuk masalah pajak, masalah apa itu udah diduluanin, diiringin semua baru kita berdiri gitu. Kalau untuk prosedur pendaftarannya kira-kira Ya, masih ingat nggak nih Bang? Soalnya kan tahun 2017 Iya, ya, kalau sekarang udah tahun prosedur 2021. ya kayak semua izin usaha lah ya kan Iya. Mbak. Kalau untuk perpajakan ini ya paling minimal itu ya KTP, NPWP gitu kan. Kalau prosedur-prosedur yang sifatnya online ya kita mengikutin yang ya kayak Google lah, kan ada petunjuk-petunjuk dari situ secara online-nya. Untuk tarif pajaknya sendiri itu sebesar per bulannya berapa itu kira-kira Bang? Kalau yang PPH atau gimana saya nggak kurang ngerti ya Mbak, Iya, tapi kalau bayar pajak itu sekitar 200-an berapa, kalau nggak salah 286 ribuan lah gitu. Tetapi itu dia menyesuaikan dengan penghasilan per bulannya Bang ya. Jadi Iya. bisa saja tiap bulan itu berbeda nilai Dengan pajaknya, pendapatan tarif pajaknya sesuai, ya. sesuai pendapatan sih. Dan untuk beberapa bulan terakhir sejak pandemi ini ya agak berkurang karena kan tamunya juga kurang. Sempat mendapatkan final PPH atau tidak Bang selama pandemi ini? Selama pandemi sempat Iya. digratisin loh Mbak Ya, berapa iya. bulan gitu kan, karena memang kita disuruh tutup pada awal-awal gitu kan. Jadi itu memang dari perpajakannya langsung menggratiskan gitu? Iya, datang orang pajak memang yang datang ke sini Iya. mengantarkan kayak surat dari mereka, terus dapat keringanan berapa bulan untuk tidak membayar pajak sama sekali. Tetapi kedai tetap boleh dibuka? Kedai boleh tetap dibuka, iya. Dengan protokol kesehatan tentunya Iya, ya? protokol kesehatan ketat lah kemarin gitu. Prosedur jamnya juga ditentuin waktu itu Bang ya? Kalau di awal enggak Mbak, ya kan di awal enggak. Tapi kan waktu
COVID puncak awal-awal daripada ya. COVID-nya. Kalau awal-awal COVID kita kan sempat tutup nih 1 bulan gitu. Akhirnya Full 1 bulan itu Bang tutup. 1 bulannya tutup Mbak kita, karena memang saat itu kan pengetahuan tentang COVID kan memang nggak tahu, Ya, jadi takut lah gitu. Iya. Tapi bulan berikutnya kita buka, tapi pajak dibebasin. Tapi itu untuk pembebasan pajak itu memang dari pihak Rumah 21 ini memang mengajukan untuk penggratisan atau memang ada waktu itu program dari perpajakan ya Bang? Kayaknya program perpajakan Mbak, karena Berarti memang semua UMKM di iya, Kota Jambi digratiskan? begitu datang itu mereka sudah memang bawa surat Iya. bahwa ada kayak pembebasan pajak gitu. Itu berarti ditentuin Bang ya, dari bulan berapa sampai bulan Iya, berapa? dari 6 bulan dapatnya kalau nggak salah. Berarti tepat 6 bulan kita kembali lagi membayar Iya, pajak ya Bang? di bulan berikutnya gitu kan. Dengan tarif yang sama Bang sebelum pandemi? Dengan sebelumnya. Ya, Mbak. Cuman ya tadi kata Mbak di awal kan kita pajaknya kan sesuai pendapatan. Iya, nggak kumulatif sama gitu. Iya. Kalau misalnya berbicara tentang penghasilan nih Bang, selama pandemi itu terasa drastis banget nggak Bang perubahannya? Banget. Banget. Bukan bilang banget. Banget. Iya, yang tadinya Mungkin dapat kisaran nominal 5 juta Bang, mungkin 1 bulan. sebelumnya. Dapat nggak? Iya sebelum Kalau pandemi. sebelum pandemi kita bisa lebih Mbak, Bisa karena lebih. kadang satu hari itu kita bisa 1.300.000 gitu kan satu harinya. Ya, berarti setelah pandemi benar-benar drop Drop. penghasilan. Sampai pernah kita di pandemi ini cuma dapat 75.000 semalam Mbak. Iya. Satu hari itu 75.000 dari 1.300.000. Yang paling terendah ya, yang paling rendah dia 75.000. Dari 1.300.000 tadi Bang. 1.300.000. Terasa banget. Efeknya kita ngurangin karyawan. Oh, berarti ada PHK juga berdadakan gitu Bang ya, Iya, sesuai karena dengan emang kondisi. gimana Mbak kalau nggak dikurangin dapat Sedangkan sama pendapatan keluarnya iya, nggak masuk ya iya, gitu. nggak balance nanti dah. Ah. Tapi dari ordernya sendiri tidak ada kayak gimana ya, rasa pengen berhenti dari enggak, tapi tetap Enggak sih, Mbak. tetap berusaha untuk cari solusi ya Bang Iya, ya. dan Bagaimanapun kebetulan juga kita dari sejak pengurangan karyawan dan berjalan ke bulan-bulan berikutnya secara salary atau gaji karyawan kita nggak ada pengurangan, nggak ada, walaupun jam kerjanya dikurangin tapi penghasilan mereka nggak kita kurangin. cuman karena udah ada desakan banget daripada pendapatan itu sangat turun drastis ya Bang ya. Jadi Iya. mau nggak mau harus ada pengurangan karyawan. Harus Mbak ya, karena emang nggak balance banget tadi Mbak bilangnya kan, yang masuk sama yang keluar itu nggak gitu. 3 orang kita keluarin Mbak. 3 orang. Iya. Itu dalam waktu yang sama ya Bang? Dalam waktu yang Bertahap? sama, Oh, enggak yang sama. Berarti Karena emang nggak kekejar lagi Mbak. manfaat dari pembayaran pajak ini ada nggak yang Abang ngerasain gitu? Ya, kalau Setelah membayar pajak atau kita lebih gimana ya? Dipermudah dalam urusan perizinan atau kayak mana? ya kalau masalah keuntungan pajak lah ya kan Mbak. Sedangkan Ya salah satunya ketika kita tadinya di awalnya juga taat pajak, ya kita mungkin dapat keringanan tadi, kemudahan-kemudahan ya kan Mbak. Terus masalah ya pengurusan apa kayak perpanjangan SIUP situ juga dipermudah. bisa juga jadi jadi tolak perbandingan juga kalau misalnya orang-orang datang kan mungkin memang kalau misalnya kita udah dapat perizinan, kita udah pajak, berarti kita memang kualitasnya lebih baik daripada kedai-kedai yang di luar sana yang mungkin belum memiliki perizinan atau perpajakan ya Bang ya. Yang pastinya kita berusaha tenang jadinya Iya. Mbak, ya kan nggak ada takut orang pajak datang. Iya. Yang lebih ininya saat di pandemi ini kan sering tim-tim dari Pol PP datang tim gugus. Iya. Mereka juga banyak yang nanyain pajaknya bayar nggak gitu. Iya, jadi bisa juga untuk pengelolaan keuangan juga Bang ya dengan ada Iya, perpajakan ini. Jadi lebih tertata Iya, keuangan punya daripada tertata usaha. keuangan, punya tolak ukur juga Iya, gitu kan dan buat pencapaian penghasilan. dari Iya. usahanya. Mungkin itu aja sih Bang beberapa perbincangan kita pada sore hari ini. Saya Iya. ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan saya minta maaf karena mungkin mengganggu daripada waktu kerja dari Abang. Ya, emang kerjanya kan Niki. sambil ngobrol. Saya ucapkan terima kasih. Saya Iya. akhiri Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Latifah dengan NIM C1C020022. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM. Apa saja yang akan saya jelaskan pada UMKM, yaitu ada definisi UMKM, contoh UMKM, ciri-ciri UMKM, dan ketentuan pajak UMKM.
Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi UMKM. Apa itu UMKM? UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. UMKM artinya memiliki peranan penting. Contoh-contoh UMKM yaitu pedagangan kecil atau asongan, petani, tuna lahan, industri kecil, usaha kerajinan tangan. Selanjutnya yaitu karakteristik UMKM. Yang pertama yaitu livelihood activity, yaitu UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Umumnya dikenal sebagai sektor informal. Yang kedua ada micro enterprise. Micro enterprise yaitu UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi tak bersifat kewirausahaan. Terus yang ketiga ada small dynamic enterprise, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan, subkontrak dan ekspor. Yang keempat ada fast moving enterprise, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Selanjutnya ada perbedaan usaha mikro kecil dan menengah. Usaha kecil biasanya mendapat keuntungan bersih di bawah 300 juta rupiah per tahun. Usaha ini bisa terdiri dari bisnis informal, misalnya industri sepatu rumahan, atau perusahaan dan institusi berskala kecil, misalnya toko kecil. Usaha mikro, keuntungan bersihnya di bawah 50 juta rupiah per tahun. Biasanya keuangan pribadi dan modal masih bisa disatukan dalam perhitungannya. Terus usaha menengah biasanya sudah memiliki sistem pembukuan lengkap, terpisah dari uang pribadi. Pendapatannya bisa di atas 300 juta rupiah per tahun. Banyak di antara usaha menengah yang sudah memiliki NPWP dan legalitas lainnya. Terus selanjutnya ada klasifikasi usaha dilihat dari kekayaan. Usaha kecil dan mikro maksimal pendapatannya yaitu 200 juta. Terus usaha menengah pendapatannya minimal 200 juta sampai 10 miliar. Usaha besar di atas 10 miliar. Ciri-ciri UMKM yaitu yang pertama, jenis barang atau komoditi yang tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu. Jadi yang pertama itu ciri-ciri UMKM, jenis barang atau komoditi yang tidak tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu. Jadi barangnya itu tidak tetap tetapi akan terus berganti-ganti. Terus yang kedua, memiliki tempat usaha yang dapat berpindah jika dibutuhkan. Yang ketiga, belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap. Yang ketiga, sumber dayanya belum memiliki jiwa wirausaha yang terasa sempurna. Terus selanjutnya, peran dan fungsi UMKM bagi kondisi ekonomi. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Jadi fungsi UMKM yaitu membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Terus yang kedua, memacu ekonomi dan situasi kritis. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat. Terus selanjutnya ada ketentuan pajak UMKM. Yang pertama, tarif pajak 0,5%, omset 4,8 miliar per tahun. Yang ketiga, dibayarkan tiap bulan maksimal pada tanggal 10. Yang keempat,
Contohnya, usaha memiliki omset sebesar 50 juta, pajak yang harus Anda bayar sebesar 0,5% dikali 50 juta, jadi yang harus dibayar adalah 250.000. Terus selanjutnya, faktor perkembangan UMKM di Indonesia. Yang pertama, pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, menurunnya tarif PPh final. Yang ketiga, kemudahan pinjaman modal. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk perkembangan usaha. Yang selanjutnya, masalah yang sering dihadapi oleh UMKM ada dua, yaitu masalah internal dan juga masalah eksternal. Untuk masalah internal, yang pertama adalah rendahnya profesionalisme tenaga pengolahan usaha UMKM. Yang kedua, keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. Yang ketiga, kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Untuk masalah eksternal, yang pertama, iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Yang ketiga, kurangnya dukungan. Yang keempat, masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan pendidikan kualitas sumber daya manusia. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara membayar pajak UMKM? Cara membayar pajak UMKM, jika Anda sudah memiliki nomor kode pembayaran pajak UMKM, Anda dapat membayar melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Keuangan dan juga bisa dibayar secara online. Selanjutnya, membayar pajak tarif 0,5%. Cara membayarnya yaitu Anda wajib mengecek apakah NPWP sudah terdaftar apa belum. Jika belum terdaftar, segera daftarkan NPWP Anda. Yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi, sertakan fotokopi KTP dan surat pernyataan bermaterai atas nama wajib pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi bisnis. Sementara wajib pajak badan harus melampirkan akta atau dokumen pendirian fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus, serta menyertakan surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi usaha. Yang ketiga, persyaratan tersebut bisa langsung disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan di tempat tinggal wajib pajak orang pribadi dan tempat kedudukan wajib pajak badan. Yang keempat, selain mendatangi KPP atau KP2KP, Anda juga bisa melakukan registrasi online lewat e-registration. Jika NPWP yang terdaftar sudah pernah membayar PPh final dengan tarif 1%, maka wajib pajak tersebut secara otomatis akan dikenakan tarif 0,5% berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Jumlah pajak final yang harus dibayarkan UMKM adalah sebesar 0,5%. Anda tidak perlu lagi daftar atau surat apapun dari KPP. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.